welcome back to my channel. Oke, sesuai judul yang saya buat, di sini saya akan membahas tentang materi sistem persamaan linear dua variabel yang ada di kelas 8 SMP. Jadi stay tune ya, nanti akan saya bahas secara rinci dan contoh soalnya juga. Oke. Sistem persamaan linear dua variabel bersama saya Fatimah Dewi Ayuni. Pengertian SPLDV adalah merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linear yang mempunyai dua variabel. Jadi setelah ini akan saya jelaskan apa itu variabel. Ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. A dan B adalah koefisien. Jadi koefisien itu adalah apa? Angka yang ada di depan variabel. Variabel itu enggak harus X dan Y ya, jadi boleh A, B, C sampai Z itu boleh. Apel, mangga, jeruk boleh. Jadi variabel itu adalah suatu perumpamaan untuk memberikan semisalan sesuatu gitu loh ya. Jadi nanti kalau di SPLDV ini selain angka-angka atau matematis, nanti kita bahas tentang soal cerita juga. C adalah konstanta. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Kalau dibuatkan angka seperti ini, 3 dan 2 itu adalah koefisien, sedangkan variabel XY ya, selanjutnya yang berdiri sendiri, yang nggak punya variabel itu namanya konstanta. Nah, di sini contoh bukan SPLDV. Oke, saya beri. Jadi, oke udah. Saya beri contoh di sini yang bukan SPLDV. Nah, kenapa kok di situ bukan SPLDV? Sekarang cek ya. Nah, yang ini itu bukan SPLDV karena apa? Ada pangkat tertingginya adalah 2. Sedangkan SPLDV pangkat tertingginya adalah syaratnya pangkat tertinggi 1. Jadi nggak boleh, ini jelas salah. Yang kedua, nah ini kan menjadi yang di bawah ini penyebut ini adalah XY itu nggak boleh. Tapi kalau XY nya ada di atas atau menjadi pembilang itu baru boleh. Nanti bisa kita hilangkan yang bawahnya. Jadi seperti itu. Ini nggak boleh ya. Jadi kenapa kok nggak boleh? Seumpama kalau kita menghilangkan X dan Y di bawah ini, itu kan kita mengalihkan X atau mengalihkan Y. Nah, maka dari itu jadinya nanti XY, jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi SPLDV itu harus berdiri sendiri, X sendiri, Y sendiri gitu ya. Nah, ini jelas SPLDV. Lihat coba contoh di sini. Yang pertama 2X plus 5Y sama dengan 14 itu benar. Nah, ini juga benar, juga benar. Oke. Nah, sekarang yang saya tanyakan untuk contoh nomor 1, kita bahas yang ini dulu. Yang lain nanti coba sendiri ya. 2 dan 5 adalah apa? Adalah koefisien. Sedangkan X dan Y adalah variabel. Jelas, yang 14 adalah apa? Konstanta. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua, 3 dan 4 adalah koefisien. A dan B, nah ini kan nggak harus XY ya, adalah variabel. Sedangkan 24 jelas, ini adalah C. Oke, yang terakhir bisa dijelaskan sendiri nanti ya, coba selanjutnya ya. Nah, kemudian bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita ngerjain soal-soalnya pasti ada dua persamaan seperti ini ya, jadi nggak cuma satu. Nah, sekarang untuk metode penyelesaiannya, jadi soal-soal SPLDV ini tujuannya apa? Mendapatkan himpunan apa? Himpunan penyelesaian. Oke.
Jadi nanti hubungan menyala yang dapatnya apa? Dapatnya X dan Y-nya, atau A atau B, pokoknya variabel itu akan kita dapatkan angkanya. Seperti itu. Oke, kita akan mengerjakan satu soal yang sama, tapi kita menggunakan metode yang berbeda. Jadi soalnya adalah seperti ini. Persamaannya 2x plus 3y sama dengan 8 dan 3x plus y sama dengan 5. Seperti itu ya. Nanti kita menggunakan metode-metode yang berbeda. Apa aja metodenya? Metodenya adalah substitusi, eliminasi, gabungan, dan grafik. Yang pertama yaitu metode substitusi. Metode substitusi itu apa? Substitusi itu menggantikan ya, menggantikan atau masukkan, mengubah ya. Jadi langkah pertamanya adalah mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk y sama dengan atau x sama dengan ya. Jadi contohnya di sini tadi soalnya kan 3x plus y sama dengan 5. Berarti kita rubah menjadi y sama dengan, berarti semua yang ini ke kanan kan ya. 3x jadi min 3x, seperti itu. Lanjut langkah kedua. Langkah keduanya karena kita udah dapat y, karena kita dapat y tadi ya, sekarang kita masukkan ke salah satu persamaan. Nah ini, jadi hasilnya adalah 2x. Ini 3 kali dalamnya y-nya kamu ganti 5 min 3x ini ya. Oke, sama dengan 8. Kalikan masukkan ke dalam. Ini kan ya, 3 kali 5 15. 3 kali min 3x hasilnya min 9x. Nah selanjutnya 2x min 9x berapa hasilnya? Min 7x. 15 ini ya, 15 ini pindah ke ruas kanan jadi minus 15. Jadi min 7x sama dengan min 7, maka x sama dengan, jadi x ini dari mana? Dari min 7 dibagi min 7, hasilnya adalah 1. Nah karena kita udah dapat angka 1, berarti x1, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan hasil 1 tadi itu ya, x sama dengan 1 itu ke salah satu persamaan lagi yang lain biar kita dapetin y. Oke, masukkan ke sini jadi 2x plus 3y sama dengan 8. X nya diganti 1 jadi 2 plus 3y sama dengan 8. 3y, nah 2 ini pindah ke kanan, nah ini ke kanan kan ya, jadi min 2, maka hasilnya 3y sama dengan 8 kurangi 2 6. Y sama dengan 2, dari mana y sama dengan 2? Y sama dengan 6 bagi 3, dari mana? Jadi ini kan 3y itu kan artinya 3 kali y ya. Jadi kalau 3 ini pindah ke ruas kanan ya, jadi 3 ini menjadi di bawah. Kalau perkalian jadinya apa? Bagian seperti ini gitu. Jadi 6 bagi 3, hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjutkan. Nah sudah selesai ya, ketemu ya, x nya 1, y nya adalah 2. Oke, next kita lanjut ya. Nah selanjutnya adalah metode eliminasi. Oke, bagaimana eliminasi? Eliminasi adalah menghilangkan ya. Jadi caranya adalah langkah pertamanya adalah menyamakan salah satu koefisien dari variabel x atau y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstantanya ya. Jadi kalau di sini yang paling mudah adalah mengeliminasi y. Kenapa seperti itu? Karena kita hanya mengubah yang bawah aja, yang atas enggak ya. Jadi karena yang atas enggak usah, berarti kalikan 1. Yang bawah untuk menjadi 3, hasilnya dikali 3. Yang atas kali 1 tetap ya. Oke, nah yang bawah ini yang kita perhatikan sekarang, dikalikan 3 semuanya. 3x kali 3 9x.
Y kali 3, 3Y. 5 kali 3, 15. Ya. Oke, next. Nah, selanjutnya proses ini. Jadi kita lihat di sebelah sini ya, sisi ini ya. 3Y dipakai minus. Jadi nggak harus minus plus deh, nggak harus minus di sini tuh operasinya. Jadi bisa plus, bisa minus, tergantung dari sininya, tergantung yang kita eliminasi nantinya. Nah, sekarang pakai minus karena ini positif ya. 3Y kurangi 3Y hilang. 2X kurangi 2X min 9X hasilnya min 7X. 8 kurangi 15 hasilnya min 7. X sama dengan apa? Min 7 bagi min 7 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya eliminasi lagi. Kalau tadi kan eliminasi Y, sekarang eliminasi X. Nah, kamu lihat di sini. 2 dan 3 ini harus sama-sama. Caranya gimana? Harus sama. Berarti yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Nanti biar bisa jadi angka 6 koefisiennya. Oke ya. Yang atas dulu. 2 kali 3, 2X kali 3 adalah 6X. 3 kali 3, 3Y kali 3, 9Y. 8 kali 3, 24. Selanjutnya 3X kali 2, 6. Y kali 2, 2Y. 5 kali 2, 10. Nah, sekarang udah selesai. Kita cek di sisi kanan ya. Jadi jangan lihat sisi kiri, sisi kanan sekarang. Pakai minus operasinya. Jadi 6X kurangi 6X kan hilang 0. 9Y kurangi 2Y adalah 7Y. 24 kurangi 10, 14. Y sama dengan apa? Y itu dari mana? Dari 14 dibagi 7. Jadi sekarang kita dapat Y, X nya udah dapat. X nya adalah 1, Y nya adalah 2. Jadi sama kan ya dengan metode substitusi tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke metode. Nah, ini bagaimana dengan metode gabungan? Nah, kalau metode gabungan jelas makin mudah. Kenapa kalau makin mudah? Karena di awal kita harus substitusi dulu, selanjutnya baru yang pertama ada eliminasi dulu, baru substitusi. Jadi itu sangat mempermudah kerjaan kita ya, mengerjakan SPLDV. Oke, next ya. Nah, ini adalah metode gabungan. Yang pertama-tama adalah eliminasi dulu. Eliminasi paling mudah adalah yang Y. Kenapa? Karena kita hanya merubah yang satu persamaan yang bawah aja, yang atas tidak. Oke, yang atas kali 1 sama ya. Sekarang yang bawah 3X kali 3, 9X. Y kali 3, 3Y. 5 kali 3, 15. Oke, karena udah semua kita lihat di sini pakai operasi minus. Nah, hasilnya adalah min 7X sama dengan min 7. Jadi X sama dengan 1. Nah, karena kita udah dapat X sama dengan 1, maka kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, ini persamaannya ya. Oke, kita masukkan X tadi. Nah, ini ya kan, X nya kita ganti 1, substitusikan 1, berarti 2 plus 3Y sama dengan 8. 3Y, nah 2 ini pindah ke kanan, jadi apa? Jadi minus 2 ya. Jadi 3Y sama dengan 8 kurangi 2, 6. Y sama dengan 6 bagi 3, hasilnya adalah 2. Jadi kita udah bisa mendapatkan penyelesaiannya, yaitu X1 Y nya 2. Sama kan dengan metode sebelumnya, substitusi dan eliminasi. Jelaskan lebih mudah ya. Jadi eliminasi dulu baru disubstitusi, seperti itu. Nah, jadi memang saya sendiri menyarankan untuk menggunakan metode gabungan dalam menyelesaikan soal SPLDV, tapi tergantung dari soal juga. Kalau memang soalnya uraian yang membutuhkan jawaban panjang dan memang dimintai salah satu metode, ya harus diikuti, terutama dari guru-guru sekolah. Oke
Oke, selanjutnya adalah metode grafik. Nah, metode grafik ini jarang sekali ya dibuat untuk mengerjakan soal karena memang terlalu ribet ya. Jadi kevalitannya juga minim. Kenapa? Karena kita harus menggunakan kertas kotak-kotak ya, buku kotak-kotak. Jadi kalau kertas biasa perhitungannya takutnya nggak valid ya. Jadi cukup belajar aja di sini untuk metode grafik dengan soal yang sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertama-tama untuk persamaan 1 ya. Jadi pertama, jika x-nya 0 maka y-nya berapa gitu ya. Jadi kalau x-nya 0 ini kan hilang ya, 0 kan, berarti tinggal 3y sama dengan 8. Berarti y sama dengan 8/3. Nah ini jawabannya ya. Ya kan, sisi ini. Jika x-nya 0 maka y-nya adalah 8/3. Nah sekarang jika y-nya yang 0 berarti y-nya hilang, maka x-nya berapa? 2x sama dengan 8. Berarti x sama dengan 8/2. Hasilnya 4. Nah di sini 4. Jadi jawabannya itu. Nah jawabannya adalah ini ya. Jika x-nya 0 maka y-nya 8/3. Jika yang y-nya 0 maka x-nya adalah 4. Ini. Nah titik ini ke bawah. Selanjutnya untuk persamaan kedua ya, kita lihat ini persamaan ini ya, ini 5 ya. Oke, saya tulis di sini. Nah jika x-nya 0 berapakah y-nya? Berarti ini kan hilang, y-nya sama dengan 5. Jelas langsung. Sekarang kalau y-nya yang 0 berarti gimana? Berarti 3x sama dengan 5. Berarti x sama dengan 5/3 ini ya. Jadi ketemunya adalah 0,5 dan 5/3,0. Nah selanjutnya baru udah dimasukin ke bukunya, buku kotak-kotak atau titik koordinat tadi ya, sistem koordinatnya. Ini dimasukin tuh 0,8/3, 5/3,0, 4,0 nih. Jadi validnya harus benar-benar. Nah titik ketemu inilah Dek yang namanya himpunan penyelesaian gitu loh. Jadi seumpama kita nggak pakai buku kotak-kotak nantinya nggak valid dong jawabannya. Jadi itu memang metode grafik ini sangat tidak disarankan untuk mengerjakan soal, kecuali kalau memang gurunya mintanya grafik gitu ya. Jadi HP ini himpunan penyelesaian ya, bukan HP handphone. Oke. Nah ini langkah keduanya udah tadi ya, udah tak jelaskan. Jadi titik ketemu ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, sama ya, sama-sama 1,2. Nah jadi semua metodenya sama, menggunakan eliminasi substitusi sama, gabungan sama, grafik juga sama, yaitu hasilnya x-nya 1, y-nya adalah 2. Sekian penjelasan dari saya untuk part 1 yaitu pembahasannya. Nanti insya Allah part 2 akan saya berikan contoh-contoh soal dan pembahasannya. Oke, dadah.